Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang harus kita syukuri tatkala kita diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk duduk dalam majelis-majelisul lail. Ini adalah nikmat yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya, lebih lezat daripada makanan dan minuman yang kita makan. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Karena syukur adalah pengikat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar tidak dicabut dan tidak lepas dari kita. Dahulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, qayyidu an-ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan tali syukur. Jadi syukur itu adalah tali yang mengikat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak hilang dari kita. Dan syukur diwujudkan dengan tiga hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Kita meyakini bahwa semua nikmat semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, bukan karena tim kita, manajemen kita, tetapi semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali dari Allah saja. Yang kedua, syukur diwujudkan dengan lisan. Lisan kita selalu basah memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala layak untuk kita sanjung. Karena Allah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Dahulu Ayyub As-Sikhtiyani pernah mengatakan, idza aradta an ta'rifa qadra ni'matillahi 'alaik faghdud basarak. Kalau kamu ingin tahu betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka coba pejamkan matamu. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat mata ini dari kita. Mahal. Itu baru nikmat kita bisa melihat dan memandang.
bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Makanya dalam banyak kesempatan kita dianjurkan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Setelah makan alhamdulillah, setelah bangun tidur alhamdulillah, setelah bersin alhamdulillah, karena memang Allah Subhanahu wa taala layak untuk kita puji. Dan yang ketiga, syukur diwujudkan dengan anggota badan kita. Dengan kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjadikan nikmat yang Allah titipkan kepada kita sebagai jembatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kakinya, sehingga istri tercinta beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, merasa kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ya Rasulullah. Kata Ibunda Aisyah, apa kamu mesti melakukan sampai segini wahai Rasulullah? Sampai salat hingga bengkak, padahal engkau telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukur yang sesungguhnya tatkala kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menggunakan harta kita untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, tatkala kita menjadikan tenaga dan usia kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang sesungguhnya. Sebaliknya, apabila kita diberi titipan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru menjadikan kita lalai, menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengetahui bahwa itu sesungguhnya adalah ujian, bencana, cobaan yang menimpa kita. Al-Imam Abu Hazim pernah mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya niqmah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sejatinya adalah bencana dan petaka. Maka koreksi hati kita ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat ilmu, nikmat ibadah, maupun nikmat-nikmat dunia berupa rumah, harta, keluarga. Apakah semua itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah semakin menjadikan kita lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ayyuhal ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan mengkaji bersama tentang 40 kalimat mutiara sahabat Nabi penggugah hati. Ini lanjutan dari kitab yang sebelumnya yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Ghurar min Mauqufil Athar, 40 athar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata materi tersebut alhamdulillah banyak memberikan manfaat dan banyak memberikan ilmu sebagai pengingat bagi kita semuanya untuk melembutkan hati kita, untuk membangunkan kita dari tidur kita, menyadarkan kita dari kelalaian kita, karena kita sering lalai, hati kita sering keras, membeku dan membatu disebabkan tumpukan dosa-dosa yang menggunung pada diri kita, disebabkan kesibukan kita dengan fata morgana dunia,
Sehingga kita butuh untuk melembutkan hati kita. Kita butuh untuk menyadarkan kita dari kelalaian kita. Ya, salah satu caranya yaitu dengan menyelami nasihat-nasihat cambuk hati dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-murid terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memuji para sahabatnya dengan mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Merekalah yang mendapatkan rekomendasi langsung dari langit tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ayyuhal ikhwah butuh kepada nasihat-nasihat cambuk hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melembutkan hati kita, menyadarkan kelalaian kita. Ya, apalagi kalau kita perhatikan nasihat-nasihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah keikhlasan. Nasihat-nasihat, petuah-petuah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diungkapkan dari hati yang tulus, dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga dari keikhlasan tersebut bisa menembus relung hati yang keras. Dahulu salah satu putra Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mendengar petuah-petuah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkomentar, ma ahla kalamas salaf. Alangkah manisnya ucapan para salaf, yakni para sahabat Nabi SAW yang mendahului kita. Lalu ayahnya mengatakan, na'am wa tadri lima. Betul, ucapan para sahabat itu sangatlah manis, sangatlah indah. Tahukah kamu kenapa? Apa penyebabnya yang menjadikan ucapan para ulama ussalaf begitu manis? Kata anaknya, tidak, saya tidak tahu apa penyebabnya. Maka ayahnya mengatakan, yaitu Fudail bin Iyad, li'annahum aradu bihi wajhawa. Karena para sahabat itu ketika mengungkapkan suatu petuah, nasihat, betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas. Dan setiap nasihat yang keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Sebuah ungkapan yang keluar dari keikhlasan maka akan memberikan keberkahan, manfaat, ya, sehingga membekas dalam hati yang keras. Yang kedua, kenapa kita sangat butuh kepada nasihat-nasihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena nasihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat yang menggabungkan antara teori dan praktek. Ucapan mereka begitu indah, ucapan mereka begitu berkah, begitu manis rasanya. Bukan karena mereka pintar berkata-kata, bukan karena mereka pandai berretorika, tetapi karena mereka mempraktekkan ucapannya.
bukan hanya pandai berbicara. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, kalau kita ingin agar nasihat kita membekas pada anak kita, pada keluarga kita, kita sering mengeluh, kenapa saya memberikan nasihat tapi nggak pernah didengar, ya, tidak pernah membuahkan. Maka perlu kita ketahui bahwa ya, keberkahan suatu nasihat bukan dengan kita pintar berretorika, bukan pintar berkata-kata, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekkannya, bagaimana kita menjadi teladan bagi orang lain. Contoh, ya, ketika kita memerintahkan suatu perintah, kitalah yang pertama kali mempraktekannya. Ketika kita melarang suatu larangan, kitalah yang pertama kali meninggalkannya. Ya, dengan demikian maka nasihat kita insya Allah Ta'ala akan menembus ya relung hati yang keras. Contoh, sahabat Utsman bin Affan, beliau pernah mengatakan sebagaimana nanti akan kita bahas, lau tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Ini kata-kata yang indah, bahwa hati yang bersih adalah hati yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta merenunginya. Ternyata kata-kata ini bukan hanya teori. Utsman bin Affan mempraktekannya. Beliau pernah mengatakan tidak ada satu hari pun atau satu malam pun yang berlalu kepada saya kecuali saya meluangkan waktu untuk membaca firman Rabbku, yaitu Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa keberkahan suatu nasihat, keberkahan suatu petuah bukan hanya dengan kata-kata, tapi yaitu dengan praktek nyata. Yang ketiga, kenapa ya istimewa ucapan para ulama salaf, ucapan para sahabat? Karena ucapan mereka mudah bahasanya dan tidak panjang kali lebar. Ya, kata-kata mereka ringkas, kata-kata mereka mudah untuk dicerna. Dahulu dikatakan oleh para ulama salaf, kalamus salafi qalil kathirul barakah. Ucapan para salaf itu sedikit, yakni kalimat-kalimatnya enggak panjang-panjang, tapi kathirul barakah, barokahnya banyak. Ya, wa kalamul khalaf, adapun ucapan orang-orang belakangan, kayak ucapan-ucapan kita sekarang, ya, kathir, banyak, kata-katanya banyak, berhalaman-berhalaman, berjam-jam, qalilul barakah, tapi sedikit apa? Berkahnya. Kalau kita baca ya nasihat-nasihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat mereka apa? Sedikit, ringkas, tapi padat. Namun ya begitu membekas, begitu bermanfaat, begitu berbarokah. Yang keempat, di antara keistimewaan nasihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat mereka mengandung cahaya Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyaksikan langsung turunnya Al-Quran. Mereka ya mendengar langsung dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Sehingga petuah-petuah mereka tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang bisa melembutkan hati yang keras
daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin melembutkan hati, ya lembutkan dengan petuah-petuah Quran, petuah-petuah hadis, dan ucapan para sahabat, para ulama ussalaf yang tidak menyelisih Al-Quran dan hadis. Bukan dengan dongeng-dongeng, bukan dengan khurafat-khurafat yang hanya mengeraskan hati, ya, cerita-cerita yang tidak bersumber dari sumber yang terpercaya. Dengan 4 keistimewaan ini, insyaallah ta'ala kita akan membaca ya wasiat-wasiat para salaf, ucapan-ucapan para salaf, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita harapkan bisa menambah iman kita, bisa melembutkan hati kita, bisa menyadarkan kelalaian kita dan membangunkan tidur kita selama ini. Yang pertama, kita mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaik. Manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nama asli beliau adalah ya Utsman bin Abdullah. Abu Kuhafa itu namanya Abdullah. Nama asli ya sahabat Abu Bakar Abdullah bin Utsman. Dulu nama beliau Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan Abdullah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang terbaik, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia. Banyak keutamaan-keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karenanya wajib bagi kita mencintai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena mencintainya adalah akidah, mencintainya adalah keimanan, dan membencinya adalah kemunafikan. Siapa yang membenci sahabat Abu Bakar As-Siddiq, apalagi mengkafirkannya, maka dia adalah orang yang jahil, orang yang sesat, ya, pendusta. Tidak perlu bagi kita untuk terkecoh dengannya. An Zaid bin Aslam an abihi, dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini seorang tabi'in, dan beliau adalah maula, budak yang diberdekakan. Dan banyak ya di kalangan para salaf itu dahulunya adalah budak. Nafi' maula ibni Umar, Ikrimah maula Abu Jahal. Maula itu artinya budak yang dimerdekakan, sehingga dinisbatkan kepada yang memerdekakan. Nafi' maula ibni Umar berarti yang memerdekakan dahulu adalah Ibnu Umar. Ikrimah maula Abi Jahal berarti Ikrimah maula Ibni Abbas berarti dulu adalah budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Karena di dalam agama Islam kemuliaan tidak diukur dengan nasab, tetapi diukur dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng atau cantik rupanya, ya, tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An abihi, yakni dari Aslam, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Umar bin Khattab ini juga salah satu sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga termasuk Khulafaur Rasyidin,
dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dakhala ala Abi Bakrin As-Siddiq, bahwasanya Umar bin Khattab pernah masuk kepada Abu Bakar As-Siddiq, wa huwa yahbidhu lisanahu, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq sedang memegang lisannya. Faqala lahu Umaru, lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, mah, cukup, ghafarallahu lak, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosamu. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an, maka Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, inna hadza awradanil mawarid, sesungguhnya lisan inilah yang menjerumuskanku ke dalam kebinasaan. Allahu Akbar. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi terbaik setelah para Nabi, dan orang yang sudah mendapatkan tiket masuk surga. Tetapi beliau takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau dengan sebab lisannya dia akan masuk neraka. Karena lisan adalah faktor utama yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksaru khataya bani Adam fi lisani, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Begitu juga kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal, tatkala Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, wahai Rasulullah, apakah kami nanti akan disiksa di neraka gara-gara ucapan kami? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, sakilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nasa ala manahirihim au ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Celaka kamu wahai Mu'ad, tidakkah kamu tahu bahwa banyak manusia yang diseret wajah-wajah mereka ke neraka, pelipis-pelipis mereka ke neraka, diakibatkan buah dari ucapan lisan mereka. Maka ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memberikan pelajaran penting kepada kita agar kita berhati-hati, agar kita menjaga lisan kita, agar kita mengerem omongan kita. Jangan sampai lisan ini malah menjerumuskan kita ke dalam bahaya. Betapa banyak orang hancur di dunia karena lisannya, dan betapa banyak orang terperosok ke neraka karena dosa lisannya juga. Betapa banyak orang besok pada hari kiamat datang dengan membawa pahala solat, pahala puasa, pahala sedekah, namun dia mendapati lisannya telah menghancurkan pahala-pahala tersebut. Dia menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk berhati-hati dengan lisan kita. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan apa? Diam. Ya, mendingan dia diam. Oleh karenanya kita sebelum berbicara difikir terlebih dahulu. Jangan ngomong dulu baru dipikir belakangan. Sebelum kita berbicara, pikirkan baik-baik. Terutama memikirkan 4 hal. Yang pertama, kita koreksi niat kita. Ketika kita mengucapkan suatu ucapan, niat kita apa? Karena innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niat. Apa artinya kata-kata yang manis kalau ternyata dibangun di atas niat yang
busuk. Innamal a'malu kalwi'a. Sesungguhnya amalan itu seperti bejana. Idza fasada asfaluhu fasada a'la. Kalau bawahnya bocor, maka atasnya nggak ada manfaatnya. Gelas itu kalau bocor, kita tuangkan air, nggak ada manfaatnya. Wa in saluha asfaluhu saluha a'la. Tapi kalau bawahnya baik, yakni nggak bocor, maka atasnya pun akan bermanfaat. Yang kedua, ketika kita mau berbicara, pikirkan tentang ucapan kita tersebut. Apakah ucapan tersebut baik menurut Allah Subhanahu wa taala? Ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, atau justru adalah kalimat yang dilarang di dalam agama kita. Ya, kalimat yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Makanya tadi Nabi mengatakan falyakul khairon. Hendaknya dia mengatakan yang baik. Ya, jangan sampai kita mengatakan ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama. Mengatakan ucapan-ucapan yang menyakiti orang. Ucapan-ucapan yang kotor. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishul badhi. Seorang mukmin itu bukanlah tukang pencela. Seorang mukmin itu bukan orang yang kotor lisannya. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan ketika kita mau berbicara yaitu kelembutan. Ya, hendaknya bagi kita untuk berusaha mengucapkan ucapan dengan lemah lembut. Walaupun ucapan itu baik, tapi kalau disampaikan dengan keras, dengan kasar, maka tidak membuahkan kebaikan, bahkan akan melarikan orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Adapun kalau kamu keras, kasar, maka mereka akan bubar darimu. Maka hendaknya bagi kita untuk berusaha memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Karena dengan kelembutan akan lebih mudah untuk diterima. Bahkan menjadikan orang senang, cinta dengan kita. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Siapa yang kalimatnya lembut, maka orang akan mencintainya. Dan yang keempat, yang perlu kita pikirkan sebelum berbicara adalah dampaknya. Apakah ketika kita mengatakan suatu ungkapan yang akan kita katakan itu mendatangkan dampak yang positif, ataukah malah menimbulkan dampak yang negatif? Atau bahasa syar'inya, apakah menimbulkan maslahat ataukah justru malah menimbulkan mafsadat? Harus dipertimbangkan ya, matang-matang. Jangan sampai hanya dengan modal semangat 45 kita ingin mengatakan suatu ungkapan yang mungkin menurut kita baik, tetapi justru menimbulkan madarat dan mafsadat yang lebih besar. Ya. Dan masuk dalam kategori lisan pada zaman kita sekarang adalah tulisan. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita tulis, apa yang kita posting di media sosial, status-status yang kita ketik dengan tangan kita, jari jemari kita, itu adalah lisan kedua kita. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tidak ada yang mengenal kita, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang menulisnya. Walaupun kita telah menghapusnya dari media sosial kita,
Ingatlah, semuanya ada catatannya. Maka kita harus hati-hati dengan lisan kita dan dengan lisan kedua kita. Apa lisan kedua kita? Yaitu tulisan-tulisan tangan kita. Ya, karena itu juga adalah ya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ayyuhal ikhwah, bagi kita yang udah ngaji. Semakin kita ngaji ilmu agama, jaga lisan kita, jaga tulisan kita. Kita harus berubah menjadi lebih baik. Jangan sampai sebelum kita ngaji dan setelah kita ngaji sama aja. Ya, harus ada perubahan yang lebih baik. Dahulu Waqi' Ibnul Jarrah, muridnya gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau dicela, dihina oleh orang, tapi beliau tidak menjawabnya. Maka ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau tidak menjawabnya? Beliau menjawab, walima ta'allamna idan. Kalau setiap orang yang mencelaku aku menjawabnya, terus buat apa saya belajar ilmu agama? Yani belajar ilmu agama harus menjadikan kita berubah lebih baik, terutama pada lisan kita, tutur kata kita, ya, status tulisan kita, ya, harus lebih baik. Karena banyak orang-orang saleh, banyak orang-orang bertauhid, mereka masuk neraka bukan karena kurang ibadahnya, bukan karena kurang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka masuk neraka karena hubungannya dengan sesama manusia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bi'sazzadu ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek perbekalan menuju kampung akhirat adalah tatkala kita menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik menyakiti dengan lisan atau menyakiti dengan tangan, termasuk tulisan. Kita berpindah kepada sahabat yang kedua, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, teman sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Rasulullah itu diapit oleh dua sahabat. Yang satu sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal kalem, lemah lembut, dan yang kedua diapit oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikenal tegas. Ya, yang dikenal tegas. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan lemah lembutnya pada tempatnya dan menempatkan ketegasannya pada tempatnya. Karena seorang kalau lembut terus takutnya lembek, sehingga tidak tegas dalam situasi yang harus tegas. Kalau tegas terus takutnya kebablasan, ya, sehingga ke arah keras, ya, melarikan orang. Maka seorang harus tahu kapan dia lembut dan kapan dia harus tegas. Itulah, ya, hikmah kenapa Rasulullah SAW diapit oleh dua sahabat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan lemah lembutnya dan Umar bin Khattab yang dikenal dengan ketegasannya. Anil Miswar ibni Mahramah, dari Miswar bin Mahramah, ini seorang tabi'in, annahu dakhala ala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah masuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, minal lailati allati tu'ina fiha, ya, menemui Umar pada malam hari saat beliau ditikam. Ya, kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ditikam di akhir hayatnya saat sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang Majusi, ya, menikam Umar bin Khattab, ya, karena dengki kepada Umar bin Khattab. Sebab di zaman Umar
ya, banyak negara-negara kafir ditaklukkan, termasuk ya Iran, ya pusatnya Syiah, pusatnya orang-orang Yahudi, Majusi, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang membuat geram orang-orang Majusi, bahkan sampai sekarang ya orang-orang Syiah sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melaknatnya ya, dan memuji pembunuh Umar, yaitu Abu Lu'la al-Majusi. Kuburannya diagung-agungkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang terbalik otaknya. Mereka mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Orang kafir, Majusi, dibenci oleh Allah, tambah malah dicintai. Dan membenci orang yang dicintai oleh Allah SWT. Umar itu dicintai oleh Allah SWT, malah dibenci. Makanya Ibnu Katsir mensifati orang-orang Syiah sebagai orang-orang yang ya terbalik otaknya. Ini Ibnu Katsir yang bilang ya. Ya. Bukan saya cuma nukil saja. Jadi yang bilang adalah Imam Ibnu Katsir. Mereka adalah orang-orang yang terbalik. Kenapa terbalik? Harusnya cinta dan benci kita itu mengikuti cinta dan benci Allah SWT. Itu cinta dan bencinya seorang mukmin. Kalau kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah dan membenci orang yang dicintai oleh Allah SWT, maka itu adalah keterbalikan. Baik. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an ditikam saat sholat subuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, Abu Lu'lu' al-Majusi. Dan subhanallah kalau kita lihat sejarahnya, ya, saat Umar bin Khattab, Umar itu kan kuat ya. Dia ditikam dalam beberapa tikaman. Sehingga setelah itu beliau sakit, ya, tapi nggak langsung mati. Padahal itu belatinya itu sudah dibikin beracun, ya, sudah rusak ususnya Umar bin Khattab. Sampai disebutkan ketika Umar bin Khattab dikasih minuman susu, susunya keluar dari ususnya. Ya, sekalipun demikian, saat Miswar bin Mahramah aiqadha Umar li salatis subah, beliau bangunkan Umar untuk sholat subuh. Karena Umar tadi nggak melanjutkan sholatnya, ya, beliau langsung terkapar, nggak bisa melanjutkan, digantikan oleh ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di belakangnya. Kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf yang menggantikan. Ya, faqala Umar ketika dibangunkan untuk sholat subuh, Umar mengatakan, na'am, ya, wala hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Fa shalla Umaru wa jurhuhu yath'abu dama. Umar pun kemudian salat sedangkan lukanya mengeluarkan darah. Jadi beliau salat subuh sambil mengeluarkan apa? Darah. Karena baru ditusuk. Allahu Akbar. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab dan dipraktekkan oleh Umar bin Khattab untuk mengingatkan kepada kita semuanya yang masih malas dari sholat, yang sering kali meninggalkan sholat, ya, simaklah apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan perhatikanlah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau di sini memberikan pesan kepada kita dengan ucapan dan dengan perbuatan. Dengan ucapan yaitu pada kata la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, artinya kalau kita mengaku Islam, kalau kita mengaku beriman, ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat adalah pembeda antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Adapun yang kedua,
Umar memberikan nasihat tentang pentingnya sholat dari sisi praktek, dari sisi perbuatan. Makanya ini yang membuat tadi sudah kita sampaikan, salah satu keistimewaan nasihat para sahabat, mereka bukan hanya berteori, mereka bukan hanya pintar berkata-kata, tapi mereka juga apa? Mempraktekkannya. Prakteknya apa? Umar tetap sholat subuh walaupun ya kondisi beliau sangat kritis, bahkan lukanya menyemburkan darah. Karena beliau ditikam berkali-kali. Ya. Ini menunjukkan kepada kita ayyuhal ikhwah ya tentang pentingnya sholat. Ketika kita mengingat dan membaca kisah Umar ini, kita teringat dengan kekasih beliau dan kekasih kita semuanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di akhir hayatnya, perhatikan Umar mengatakan ini di akhir hayatnya sebelum meninggal dunia, beliau tetap sholat, beliau tetap mengingatkan kepada kita untuk sholat, ya, dan beliau mempraktekkan sholat walaupun kondisinya kritis. Ini mengingatkan kepada kita juga tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya beliau mengingatkan dengan ucapannya, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aimanukum. Pesan terakhir sebelum nafas berhembus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perhatikan sholat kalian. Perhatikan sholat kalian. Dan perhatikan budak-budak kalian. Dan prakteknya, dalam hadis itu kan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau pingsan beberapa kali. Pingsan beberapa kali. Sampai disiram kepalanya. Ya, ketika beliau bangun, apa yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi? As-shallan nas? Apakah ya orang-orang sudah pada sholat? Itu yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita ayyuhal ikhwah agar kita apa? Perhatian dengan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Seberat apapun ujian yang menimpa kita. Ya, seberat apapun ujian yang menimpa kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan sampai kita sengsara di dunia, sengsara pula nanti di akhirat. Ya, sholat justru adalah penenang saat kesedihan, musibah menimpa seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah kalian pertolongan dalam menghadapi ujian dengan dua hal, dengan salat dan dengan sabar. Dan disebutkan di dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fazi'ahu amrun faziyah ila shalah. Nabi itu kalau ada kesulitan yang menimpa beliau, maka beliau beranjak menuju salat. Karena dengan salat segala kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sekarang ya, di mana banyak orang ya lagi pusing karena dolar naik, terus rupiah melemah. Solusinya adalah salat. Karena dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rizki kepada kita. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Allah SWT mengatakan, perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam mendidik keluargamu untuk sholat. Aku tidak meminta kepadamu untuk memberikan rizki, justru kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Perhatikan kalimat ini. Setelah Allah memerintahkan kita untuk sholat dan menganjurkan keluarga kita sholat, Allah SWT berjanji untuk memberikan rizki kepada kita. Sehingga dari ayat ini para ulama mengatakan sholat adalah salah satu pintu rizki. Makanya dulu disebutkan bahwasanya Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'in, kalau lagi krisis,
Kalau lagi keuangan lagi lesu di rumahnya, maka beliau mengatakan kepada keluarganya, ayo kita sholat. Ya, dan tidak lama dari itu Allah Subhanahu wa taala kemudian membukakan rezeki kepadanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayyuhal ikhwah wal akhwat, di tengah sekarang banyak orang yang mengeluh dengan ekonomi, dan banyak yang menjadikan ini sebagai provokasi. Hati-hati, menjadikan hal ini sebagai provokasi untuk melakukan kerusakan-kerusakan, kudeta, mencela pemerintah dan sebagainya. Seorang mukmin tidak ikut-ikutan dengan hal itu, karena itu bukanlah solusi. Solusi dari keterpurukan ekonomi bukan kita ngomel-ngomel, bukan dengan kita marah-marah. Itu nggak menyelesaikan masalah. Tapi solusinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwasanya kesulitan dan musibah terjadi karena dosa-dosa yang kita lakukan semuanya, baik pemerintah maupun rakyatnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Dan solusi utamanya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu solusinya. Dahulu Ja'far As-Sadiq pernah mengatakan kepada Sufyan As-Sawri, ya Sufyan, idza dhaqat alaikal arzak fa'aksiril istighfar. Jika seret rezekimu, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang menganggap bahwasanya penyebab ekonomi itu hanya karena kesalahan pemerintah, ini karena ekonomi begini, tata kelola begini dan sebagainya. Banyak orang tidak memandang bahwa itu adalah akibat dosa-dosa manusia. Padahal ini adalah peringatan bagi kita semuanya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan musibah kepada kita supaya kita mengetuk pintu langit, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal-hal seperti ini ikhwan, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama, maka akan menganggap seperti ini adalah ini apa? Malah dianggap ini buzzernya pemerintah ini. Ini membela. Enggak ada. Tujuan kita adalah hanya menyampaikan ilmu agama, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak berusaha, bukan berarti kemudian kita membela kezaliman atau membela kesalahan dari pemerintah. Kita bukan politisi, kita bukan membela ini dan membela itu. Kita hanya menyampaikan ilmu, menyampaikan dalil, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang ketiga, masih ucapan Al-Faruq. Al-Faruq maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan kita bersaksi bahwasanya kita mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar radhiyallahu an. Kita tidak seperti orang-orang Syiah yang mencela, melaknat, mengkafirkan terutama kepada Abu Bakar dan Umar. Dan tanamkan hal ini kepada
diri kita dan keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Dahulu kata Imam Malik rahimahullah, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum as-surata minal Qur'an. Adalah para ulama us-salaf, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surat dalam Al-Quran. Nah, ini penting nih, ya, ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai para sahabat supaya anak-anak kita itu punya idola yang benar. Ya, sekarang banyak anak-anak salah idola. Idolanya YouTuber, pemain bola, penyanyi, artis. Ya, jarang yang idolanya Nabi, para sahabat. Karena kita tidak menanamkan kepada mereka kecintaan kepada Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala al-Faruq, berkata Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab. Beliau digelari dengan Al-Faruq karena dengan Umar bin Khattab Allah Subhanahu wa taala farraqa bainal haqqi wal batil, membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Banyak negeri-negeri yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab karena beliau dikenal sebagai orang yang sangat tegas. Ya. Dan yang kedua karena waktu beliau lama dalam memegang kekhalifahan. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar hanya 2 tahun lebih sedikit. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an ya lebih lama daripada itu. Bahkan setan pun kalau ketemu Umar bin Khattab maka akan cari jalan yang lain. Setan saja akan cari jalan yang lain kalau ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Makanya saya teringat dulu ada seorang syekh cerita, dia melihat ada orang-orang Syiah mau masuk Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada beberapa pintu dan punya nama masing-masing. Pintu itu ada namanya. Ada salah satu pintu nama Masjidil Haram itu pintu Bab Umar. Bab Umar. Bab itu artinya pintu. Pintu Umar, pintu Utsman, pintu Ali, gitu ada. Nah, orang-orang Syiah mau masuk ke pintu Umar, lihat ada Umar bin Khattab, ada nama pintu Umar, gak jadi dia masuk. Maka kata ulama tersebut, Masya Allah, semoga Allah meridhoi engkau wahai Umar bin Khattab. Dulu Nabi mengabarkan, tidak ada satu setan pun yang melihat Umar lewat di satu jalan, kecuali dia akan cari jalan yang lain. Saya sekarang melihat setan-setan itu. Dia cari pintu yang lain. Baru lihat apa? Namamu. Belum lihat Umar itu, baru namanya saja, dia cari jalan yang lain. Baik. Kata Al-Faruq, ma ubali ala ayyi halin asbahtu. Saya tidak peduli bagaimana keadaanku di pagi hari. Ala ma uhibbu au ala ma akrahu. Apakah sesuai yang aku senangi atau sesuai yang aku benci? Wadzalika li anni la adri. Hal itu karena aku tidak tahu. Al khaira fi ma uhibbu au fi ma akrahu. Apakah pilihan yang terbaik adalah dalam hal yang aku inginkan atau yang aku benci? Jelas ini maksudnya Umar bin Khattab? Ya, ini adalah kalimat yang sangat indah yang memberikan pelajaran yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, kita didik diri kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Di mana beliau mengajarkan kepada kita, saya tidak peduli apakah saya di waktu pagi itu sesuai dengan yang saya inginkan atau yang tidak saya inginkan. Karena saya tidak pernah tahu apakah yang terbaik bagi saya itu yang sesuai apa yang aku inginkan atau yang tidak ya sesuai yang aku inginkan. Kenapa? Karena yang terbaik itu hakikatnya
adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan kita. Terkadang kita menginginkan sesuatu, tapi justru itu tidak baik buat kita. Terkadang kita membenci sesuatu, padahal itu justru yang terbaik bagi kita. Maka yakinlah apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Ya. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal, salah satu kelebihan nasihat para sahabat itu, mereka atau nasihat-nasihatnya mengandung cahaya Al-Quran dan Sunnah. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab bukan omong kosong yang tidak ada dalilnya. Ini diambil dari Quran, diambil dari hadis. Adapun Al-Quran ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 216 dan juga dalam surat An-Nisa ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini ayat penting sekali. Jadikan ini rumus dalam kehidupan kita. Kalau kita mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita, hidup kita akan apa? Tenang. Hidup kita akan bahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apapun kondisi kita, di baliknya terdapat hikmah yang indah. Makanya Nabi SAW pernah memberikan resep kepada kita agar kita hidup bahagia. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya apa? Baik baginya. In asabat usarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan yang baik, dia bersyukur. Itu terbaik untuknya. Wa in asabathu dzarra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan ujian, dia sabar, dan itu pun yang terbaik untuknya. Jadi ikhwan, ya, yakinlah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik bagi hambanya. Karena tidak ada yang lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tua kita sendiri, bahkan diri kita sendiri. Orang yang paling sayang sama kita, diri kita sendiri atau orang tua kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua kepada anaknya, bahkan daripada seorang terhadap dirinya sendiri. Itulah kenapa Allah SWT melarang kita bunuh diri. Orang yang bunuh diri berarti dia gak sayang sama dirinya sendiri. Tapi Allah melarang kita. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal dalam sesuatu yang kalian benci itu tersimpan kebaikan yang banyak. Kita kadang tergesa-gesa,
emosi, marah ketika kita mendapatkan musibah. Padahal kalau kita renungkan lagi, justru di dalam musibah itu banyak hikmah yang bisa kita petik darinya untuk kebaikan kita. Untuk memudahkan ini, kita ambil dari kisah yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau pernah cerita, supaya kita mudah memahami dua ayat ini ya. Ilustrasi sederhana tentang dua ayat ini. Syekh Ibnu Utsaimin pernah cerita, ada seorang pergi ke bandara untuk naik pesawat. Sampai di ruang tunggu, ketiduran. Ya, udah dipanggil-panggil, kayaknya dia asik dengan mimpinya, ngoroknya, ya nggak bangun-bangun. Ditinggal. Ketika dia bangun, kaget. Ternyata ketinggalan. Pesawatnya sudah berangkat. Marah-marah sama pegawainya. Ngomel-ngomel, keluar kata-kata yang gak semestinya. Meledak-meledak. Emosi. Ternyata gak lama daripada itu ada berita bahwa pesawat yang hendak dia tumpangi tadi kecelakaan. Dan semua penumpangnya meninggal dunia. Gak ada yang tersisa. Apa pelajaran dari kisah ini? Yakinlah apa yang Allah takdirkan adalah yang terbaik bagi kita. Kita dalam kehidupan ini sama seperti orang tadi. Ketika kita mendapatkan musibah, seringkali apa? Ngomel, marah-marah. Padahal sejatinya Allah SWT ingin menyelamatkan kita. Kita misalkan berdoa, minta kaya, tapi ternyata Allah nggak kabulkan. Yang ada malah kere terus dari dulu sampai sekarang. Ya, kita seringkali marah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu yang terbaik bagi kita. Kita dikasih sakit, kadang kita marah-marah. Dikasih kecelakaan, kadang kita ngomel. Padahal sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala sedang sayang sama kita. Kenapa? Karena dengan musibah-musibah tersebut bisa melembutkan hati kita. Bisa menyadarkan kita dari kelalaian kita selama ini. Mungkin kalau bukan karena musibah, kita akan semakin jauh dari Allah SWT. Mungkin bukan karena musibah, kita akan semakin sombong, ujub dengan kehebatan diri kita. Ya, makanya ikhwan, sangat menarik ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau mengatakan, musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Kalimat yang sangat bagus sekali. Beliau pernah mengatakan musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan engkau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah, kalau kita dikasih musibah, tapi dengan musibah tersebut kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu lebih baik daripada kalau kita dikasih nikmat yang menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang beriman, apapun yang menimpa kita, kita tetap apa? Tenang. Gak ada istilahnya apa? Stres, galau, apalagi mau bunuh diri misalkan. Gak ada. Dia tetap tenang, apapun yang menimpa kita. Sekarang orang misalkan pada panik dengan politik global, ekonomi global, ya, rupiah sampai sekian dan sekian, dolar semakin meroket, orang pada panik, orang-orang yang beriman mereka tetap apa? Tenang. Ya, mereka bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi.
saya tergantung prasangka hambaku kepada. Sekarang kita berprasangka baik sama Allah atau tidak? Yang kedua, kita yakin apapun yang Allah takdirkan pasti ada hikmah di baliknya. Salah satu hikmahnya adalah supaya kita kembali kepada Allah SWT. Supaya kita bersimpuh di hadapan Allah SWT. Kita tidak merasa sombong dengan ekonomi kita, dengan kekayaan kita, tapi kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merengek kepada Allah SWT. Kita mengangkat tangan kita, menggelar sajadah kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti anak kecil yang minta jajan kepada orang tuanya. Baik. Berikutnya, kita berpindah kepada khalifah yang ketiga, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan Utsman bin Affan beliau digelari dengan Dzu An-Nurain, yang memiliki dua cahaya, karena beliau mendapatkan keistimewaan menikah dengan dua putri Nabi SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Baik. Sahabat Utsman bin Affan juga beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Masya Allah. Beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah azza wa jal." Seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hati kalian bersih, tentu kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini nasihat yang sangat bagus dan cambuk hati bagi kita, ya. Karena kita sering melalaikan Al-Quran. Kita sering punya banyak waktu untuk membaca pesan-pesan manusia di grup, di media sosial. Tapi kita nggak punya waktu untuk membaca pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan itu faktor utamanya adalah karena tumpukan dosa-dosa kita. Karena hati kita bukan hati yang bersih. Andaikan hati kita bersih, kita akan selalu semangat membaca Al-Quran. Bahkan kita akan terus gak pernah merasa puas untuk membaca Al-Quran. Kurang terus. Karena Al-Quran itu tidak membosankan. Beda kalau kita baca pesan-pesan manusia, kita baca buku misalkan, ya, sekali dua kali sudah bosan. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu seperti buah kurma. Semakin dikunyah, semakin manis rasanya. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita membacanya, kalau kita memahami artinya, kalau kita merenungi dan menghayatinya, kalau kita mengamalkannya, maka kita tidak akan pernah merasa puas dengan Al-Quran. Kurang terus, gak ada bosannya. Ya, karena dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena hati kita hati yang kotor, hati yang keras, ini yang menyebabkan kita apa? Baru 5 menit sudah bosan baca Al-Quran. Baru 10 menit, kemudian WA masuk, maka gak jadi melanjutkan baca Al-Quran. Wahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah SWT melembutkan hati kita. Oleh karenanya, ayyuhal ihwah, dari
ucapan Utsman bin Affan ini pelajaran penting bagi kita. Kalau kita ingin membersihkan hati kita dari noda-noda, ya, dari penyakit-penyakit, penyakit riya, penyakit sombong, penyakit hasad, cara membersihkannya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini obat dari segala penyakit, apalagi kalau penyakit hati. Ya, hati yang keras karena dosa-dosa manusia. Dosa itu yang bikin keras, ya. Ya, dosa itu yang bikin hati kita kotor. Bahkan diceritakan oleh Nabi SAW, nazalal hajarul aswad minal jannah abyad. Dulu Hajar Aswad pertama kali turun dari surga itu warnanya putih. Jadi warna asli Hajar Aswad pertama kali Allah turunkan dari surga itu warnanya putih. Sawwadathu khotaya bani Adam. Sekarang menjadi hitam gara-gara dosa anak Adam. Kalau batu yang tadinya putih berubah menjadi hitam gara-gara dosa, lantas bagaimana dengan hati manusia? Maka tidak ada yang bisa melembutkan hati kita daripada Al-Quran. Al-Quran ini adalah firman Allah yang sangat dahsyat. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kau lihat gunung tersebut akan hancur berkeping-keping. Itu gunung. Tapi ternyata hati kita lebih keras daripada gunung. Ya, oleh karenanya, ayoul ikhwah, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, supaya hati kita apa? Lembut. Wahafidh ala darsil Qur'ani fa innahu yulayyinu qalban qasiyan misla jalmani. Kata Imam Ibn Abdul Qawi, beliau mengatakan sering-seringlah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa melembutkan hati yang keras sekeras batu. Ya, karena Al-Quran ini Masya Allah barokah. Sekali kita membaca satu hurufnya dilipat gandakan 10. Ya, Al-Quran juga akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti bisa memberi apa? Syafaat. Dan kita semuanya butuh kepada syafaat besok pada hari kiamat. Al-Quran juga kalau kita mempelajarinya akan menjadikan kita sebagai manusia terbaik. Khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling ganteng cantik wajahnya, tidak. Tapi yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan. Al-Quran juga bisa menambah iman kita, mencharger iman kita. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, bergetar hatinya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bertambah iman mereka.
Ya, maka ayyuhal ikhwah, ya penting bagi kita ya untuk meluangkan ya waktu kita untuk membaca Al-Qur'an supaya hati kita tenang, supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Kita selalu dan selalu pengen mencari kebahagiaan. Kita mengira kebahagiaan itu jauh dengan jalan-jalan ke luar negeri, dengan rekreasi, healing. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu ada di depan mata kita. Yaitu di dalam Al-Quran, di dalam rumah kita, di saku kita. Tinggal kita mau apa tidak. Baik. Yang kelima, masih pada ucapan Ali bin Abi Thalib. Irtahalatid dunya mudbiratan, dunia akan meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat akan menghampiri kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing memiliki anak-anak, anak dunia dan anak akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi anak-anak dunia, budak-budak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, karena hari ini, yaitu di dunia ini, yang ada adalah amal, tapi enggak ada hisab, enggak ada balasan. Wa ghadan, sedangkan besok, yakni di akhirat, hisabun wala amal, yang ada adalah pembalasan, tapi enggak ada amal. Ucapan ini ayyuhal ikhwah dari sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan pelajaran kepada kita tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat. Yang harus kita fahami bahwa dunia ini adalah hina dan fana. Ya, dunia itu hina dan fana. Hina, makanya dalam banyak Al-Quran ataupun hadis, Nabi menggambarkan dunia itu enggak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk itu udah kecil, ini lebih kecil lagi sayapnya. Enggak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Enggak lebih dari makanan yang kita makan. Seenak apapun makanan tersebut, kata Nabi, toh nanti akhirnya jadi kotoran. Itulah gambaran dunia. Dan dia fana, yakni cuma sebentar. Suatu saat kita akan pergi meninggalkannya. Makanya digambarkan oleh Nabi, kita dengan dunia itu cuma mampir saja. Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin summa raha anha wa taraka. Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang yang bepergian, kemudian mampir di bawah pohon untuk istirahat. Kalau sekarang di rest area ya. Kalau sudah selesai istirahatnya, dia akan melanjutkan perjalanannya. Berbeda dengan akhirat. Akhirat adalah ya indah dan kekal abadi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mementingkan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik ya, karena dunia ini enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Kata Nabi, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji'. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, dengan kenikmatan di surga, kecuali seperti seorang yang mencelupkan jarinya ke laut. Kemudian dia menariknya. Perhatikanlah berapa tetes air yang nempel di jarinya. Cuma dikit, setetes, dua tetes, gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Nabi mengatakan tentang kenikmatan di surga, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat penyimpanan cambuk penduduk surga itu baru tempat nyimpennya saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Mahkota atau kerudung yang dipakai
bidadari surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, baru mahkotanya, belum orangnya itu, belum bidadarinya, baru kerudungnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini ya mengingatkan kepada kita supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Dunia akan pergi meninggalkan kita. Kita akan pergi meninggalkan dunia. Sedangkan akhirat inilah yang kekal dan abadi. Maka jangan kita menjadi budak-budak dunia. Jadikan prioritas utama kita adalah akhirat. Kalau kita ya tertipu dengan gemerlapnya dunia sehingga kita tidak beramal soleh di dunia ini, maka kita akan menyesal di akhirat nanti. Kata Imam Ahmad, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia itu adalah tempat kita beramal, sedangkan akhirat adalah tempat kita ya mendapatkan balasan. Faman lam ya'mal hahuna nadimahuna. Siapa yang tidak beramal di sini, yakni di dunia ini, maka dia akan menyesal di akhirat nanti. Jangan kita menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Ya. Maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk memahami hakikat dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Mari kita semangat, kita sabar karena dunia cuma sebentar. Dahulu para ulama ussalaf apabila mereka mendapatkan musibah, sedih, mereka menghibur diri mereka dengan mengatakan innama hiya ayyamun qalail wal mau'idul jannah. Dunia ini hanya sebentar, tempat istirahat yang sesungguhnya adalah di surga. Ya, ini sama persis dengan peribahasa kita Indonesia, apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita pun demikian. Mungkin kita sakit-sakitan dulu. Kita harus beramal, kita harus sabar menghadapi ujian, cobaan, sabar dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sabar melawan hawa nafsu. Tapi akhirnya kita akan mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, ya terbuai dengan fata morgana dunia, maka kita akan menyesal ya di akhirat nanti, waliyadzubillah. Masih pada wasiat sahabat Ali bin Abi Thalib yang keenam, beliau memberikan pesan kepada kita, la takunu ujulan madayyi'a budhuran fa inna min waraikum bala'an mubarriha mukliha wa umuran mutamalihah rudha. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang tergesa-gesa, gegabah menyiarkan berita dan menabur benih, karena di belakang kalian bencana yang sangat parah dan perkara-perkara bagaikan ombak yang dahsyat menghantam. Petuah ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan suka tergesa-gesa, gegabah. Al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan, kata Nabi, ya, pelan-pelan, hati-hati itu adalah anugerah dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa, gegabah itu adalah dari setan. Termasuk dalam hal ini yaitu gegabah dalam men-share berita. Ya, sekarang banyak sekali berita-berita di media sosial dan sebagainya, ya, bahkan banyak yang mengandung provokasi-provokasi. Kita harus cerdas, kita harus hati-hati, jangan gegabah, jangan tergesa-gesa, jangan gampang termakan hoax. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman
dalam menghadapi berita. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang membawa berita kepada kalian, maka tabayyunlah. Cek terlebih dahulu. Jangan langsung ditelan, jangan langsung disebarkan, jangan langsung dipercaya. Tidak semua yang kita baca, tidak semua yang kita dengar, ya, langsung kita sebarkan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena satu, belum tentu berita tersebut benar. Betapa banyak berita-berita yang viral, gak taunya ternyata apa? Bohong, dusta. Yang kedua, kalaulah benar, perlu kita pikirkan juga, apakah kalau kita menyebarkannya mendatangkan manfaat atau justru malah menimbulkan madharat. Sehingga ayol ikhwah dalam menyikapi berita, satu, pastikan berita itu benar. Ya, caranya ambil dari situs-situs yang terpercaya. Ya, resmi. Jangan yang simpang siur yang belum jelas. Yang kedua, ya, pastikan kita menyebarkannya itu mendatangkan manfaat, bukan malah menimbulkan apa? Madharat. Sehingga kita harus cerdas. Ya, timbang manfaat dan mafsadatnya. Jangan sembrono. Dan ini penting karena kita sekarang hidup di zaman medsos. Ya. Banyak kita semuanya ikut grup-grup, ya, ada yang men-share langsung disebarkan gitu saja, dikiranya benar, nggak taunya ternyata, ya, itu hanya hoax saja. Ya, maka apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah orang yang sangat berpengalaman, karena beliau banyak, ya, sebagai pemimpin, beliau juga menghadapi peperangan-peperangan dan sebagainya, banyak, ya, kekacauan dimulai dari berita-berita yang tidak benar. Terutama, ya, di saat-saat genting. Saat misalkan, ya, seperti sekarang ini ekonomi lagi lesu misalkan, ini biasanya dimanfaatkan oleh para provokator-provokator untuk mengompori rakyat agar benci kepada pemerintah, agar, ya, menggulingkan pemerintah, ya, dan jika itu terjadi maka, ya, yang ada adalah kerusakan, kekacauan, dan itu, ya, tidak kita inginkan. Kita cinta kepada negeri ini. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah menjaga negeri kita. Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya, doakan para pemerintah agar Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan mereka sebagai sebab, ya, keamanan negeri ini. Dahulu Fudail bin Iyad mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Ya, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Tapi yang ketujuh terakhir kita tutup dengannya, masih wasiat sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala Ali, berkata Ali bin Abi Thalib, "Khudhu minni hadhil kalimatil khams." Ambillah dariku 5 kalimat. Fa innakum wallahi law rakibtumul matiyya hatta tunsibuha ma adraktum mislahunna. Ya, demi Allah, seandainya kalian melakukan perjalanan dengan menaiki kendaraan, niscaya kalian tidak akan mendapatkan yang semisal dengannya. Maksudnya apa? Ini kalimat untuk kita supaya semangat mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Kata beliau, ya, camkan baik-baik 5 wasiat saya. Demi Allah, seandainya kalian pergi melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan ilmu, ya, kalian tidak akan mendapatkan 5 kalimat nasihat saya ini. Maksudnya ini kalimat yang sangat bagus ini, nasihat yang sangat bagus. Andaikan kalian melakukan perjalanan jauh untuk cari ilmu, belum tentu dapat ini. Ya, itu kalimat motivasi.
Bukan berarti sombong banget gitu ya. Ini sombong banget Ali bin Abi Thalib, enggak. Ini kalimat-kalimat motivasi supaya kita apa? Mengambil ilmu dari apa yang akan beliau sampaikan. Yang pertama, la yarjuwanna abdun illa rabbah. Ini wasiat yang pertama nih. Janganlah seorang hamba berharap kecuali kepada Rabb-nya. Masya Allah. Ini penting ikhwan. Gantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nyesel gitu. Kecewa. Banyak orang bergantung misalkan sama istrinya, suaminya, misalkan ya. Sampai ada yang bilang, saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Misalkan. Ternyata ya dari suaminya atau dari istrinya nggak seperti yang dia impikan, kecewa. Manusia itu pasti ada hal-hal yang mengecewakan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Makhluk ini lemah. Ya, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya langit dan bumi. Walaupun semua manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak memberikannya kepada kita, enggak akan kita mendapatkan. Kalaupun semua manusia bersatu padu untuk menghancurkan kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, mau apa? Ya, maka gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, jangan pernah panik, jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa. Ya, tapi gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi dan para sahabat ketika dahulu ditakut-takuti dengan pasukan orang-orang kafir. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, sesungguhnya pasukan-pasukan orang-orang kafir mereka telah bersatu padu untuk menghancurkan kalian. Apakah Nabi dan para sahabat panik? Tidak. Fazadahum imana. Justru kalimat itu menjadikan mereka semakin bertambah imannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukup bagi kami apa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu sikap seorang mukmin. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak panik. Ya, dia enggak takut, enggak stres. Dia percaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Pernah dikatakan kepada Abu Hazim, wahai Abu Hazim, harga-harga semakin mahal. Apa kamu tidak takut dengan rizkimu? Maka Abu Hazim mengatakan, ya, kenapa saya mesti takut? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepadaku di saat harga-harga murah. Dia juga yang memberikan rizki kepadaku saat harga mahal. Pernah ditanyakan kepada Abu Usaid Al-Fazari, wahai Abu Usaid, apakah kamu tidak takut dengan rizkimu? Dia mengatakan, kenapa saya mesti takut? Ya, Allah saja ngasih rizki kepada babi dan kera. Masa enggak ngasih rizki kepada Abu Usaid Al-Fazari? Itu kalimat-kalimat orang-orang yang beriman. Ya. Baik, yang kedua. Wala yakhafanna illa dzanbah. Dia tidak takut kecuali pada dosanya. Seorang hamba tidak ada yang perlu ditakuti kecuali apa? Dosa-dosa dia sendiri. Karena dosa-dosa inilah yang mengakibatkan kerusakan, bencana, musibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena dosa-dosa kalian. Termasuk sekarang misalkan ekonomi lesu, ya itu karena apa? Dosa. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Allah tidak akan mengangkat bencana kita
kecuali kalau kita istighfar, taubat, kembali kepada Allah SWT. Makanya di saat-saat situasi seperti ini harusnya kita apa? Bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini tidak menafikan kita untuk ikhtiar dunia. Karena ikhtiar itu ada dua, ikhtiar syar'i yaitu dengan ibadah, dengan doa, dengan kita bertaubat, dengan kita ya takwa, itu namanya sebab syar'i. Yang kedua ada sebab kauni, yaitu dengan bekerja atau kalau pemerintah melakukan ikhtiar-ikhtiar ya untuk menstabilkan ekonomi, ya itu ya tidak kita nafikan. Karena yang namanya tawakal itu bergantung kepada Allah, demikian disertai dengan apa? Usaha. Yang ketiga, wala yastahyi idza su'ila amma la ya'lam an yaqula la a'lam. Wasiat yang ketiga dari sahabat Ali. Jangan seorang itu malu ketika ditanya saat dia tidak tahu ya untuk mengatakan saya tidak tahu. Ini enggak usah tahu, enggak usah malu. Kalau ada yang nanya kita terus kita enggak tahu jawabannya ya, mau bilang saya enggak tahu, malu jangan. Enggak perlu kita malu. Malaikat saja enggak malu kok mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Nabi saja ketika ditanya ya, tempat apa yang paling dicintai di dunia ini? Nabi mengatakan la adri, saya tidak tahu, hatta as'ala Jibril. Nanti saya tanyakan kepada Jibril. Malaikat enggak malu, Nabi Muhammad enggak malu. Lantas kenapa kita perlu malu mengatakan saya tidak tahu? Menarik, pernah ada seorang datang dari Spanyol, datang ke Madinah. Dan dahulu perjalanan dari Spanyol ke Madinah itu ditempuh 6 bulan. Zaman dulu ya, ini jangan disamakan dengan zaman sekarang. Dia datang ke Madinah untuk menanyakan kepada Imam Malik. Tapi Imam Malik nggak tahu jawabannya. Bayangkan ini, orang udah capek-capek melakukan perjalanan jauh, tapi Imam Malik nggak tahu jawabannya. Marah dia. Wahai Imam, saya udah capek-capek jauh, ini titipan orang. Saya ngomong apa nanti kepada mereka? Kata Imam Malik, sampaikan kepada yang titip pertanyaan kepadamu. Malik nggak tahu jawabannya. Mau gimana lagi orang nggak tahu jawabannya? Ya, ini karena dulu para ulama sangat takut sama Allah SWT. Nah sekarang banyak orang memposisikan dirinya kayak Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, ya hanya modal YouTube, hanya modal Google, dia menjawab semua pertanyaan. Naudzubillah, nggak boleh. Ya, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatwa tanpa ilmu itu termasuk dosa besar. Ini bukan hal yang sepele. Jadi kalau tahu jawabannya, jawab. Kalau nggak tahu, nggak usah malu mengatakan saya tidak tahu. Kata Abu Dayyal, ta'allam la adri. Belajarlah kamu mengatakan saya tidak tahu. Fa innaka in qulta la adri allamuka hatta tadri. Kalau kamu menjawab saya tidak tahu, orang-orang akan mengajarimu sehingga kamu tahu. Wa in qulta adri, tapi kalau kamu jawabnya saya tahu terus, sa'aluka hatta la tadri. Mereka akan bertanya kepadamu sampai kamu nggak tahu. Ya, baik. Yang keempat, wala yastahyi an yata'allam idza lam ya'lam. Jangan dia malu untuk belajar kalau dia nggak tahu ilmu. Jangan malu. Ya, kadang sebagian orang itu kadang mau ikut kajian malu Mau belajar malu sudah tua. Nggak boleh malu. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Kata Mujahid, tidak akan dapat ilmu dua orang. Orang yang malu dan orang yang sombong. Ya, ilmu itu tidak mengenal usia. Betul, lebih dianjurkan pada usia muda. Tapi kalaupun sudah tua, bukan berarti nggak belajar ilmu agama. Karena finish belajar ilmu agama itu kalau udah mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Makanya kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama tinta kita terus belajar ilmu sampai ke liang kubur.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa anna sabra minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. La khaira fi jasadin la ra'salah. Tidak ada sesungguhnya kedudukan sabar bagi iman seperti kedudukan kepala bagi jasad. Tidak ada kebaikan pada jasad apabila tidak ada kepalanya. Jadi maksudnya bahwasanya sabar itu kedudukannya sangat tinggi dalam keimanan. Sebagaimana kepala, ya, kedudukannya sangat penting bagi jasad. Apa artinya orang punya jasad kalau nggak punya kepala? Begitu juga apa artinya orang beriman kalau dia tidak memiliki kesabaran. Ya, makanya sabar ini sangat penting sekali. Sampai disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa menyebut kata sabar dalam Al-Quran sebanyak 93 kali. Ya, dan sabar ada 3 macam. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat butuh sabar, ngaji ilmu agama butuh sabar, mendidik anak butuh sabar, mendidik istri butuh sabar, mencari nafkah butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena kita harus melawan hawa nafsu kita. Dan itu butuh kesabaran. Karena hawa nafsu sering mengajak kepada kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sekeras apapun ujian kita, kita harus kuat. Baik ujian yang menimpa ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita. Ya, karena ujian pasti akan menimpa orang mukmin. Sebab dunia ini adalah tempat ujian. Kalau selesai ujiannya, berarti udah mati waktunya. Makanya kalau biasanya ada ujian sekolah anak itu apa? Mereka bilang, yang sudah selesai, ya, yang sudah beres, silahkan pulang. Kalau sudah selesai ujiannya berarti silahkan pulang. Begitu juga, ya, kalau sudah selesai ujian kita di dunia ini, yaitu saatnya berarti kita pulang kampung ke akhirat. Sudah waktunya mati. Nah, selama kita masih hidup pasti ada ujiannya. Baik. Demikian ayolah wa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.